Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video pembelajaran kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan mempelajari materi fisika tentang gejala gelombang. Kita memulainya dengan pengertian apa yang dimaksudkan dengan gelombang. Gelombang merupakan osilasi atau getaran atau gangguan yang bergerak merambat melalui ruang dan materi. Gelombang merambat membawa energi dan informasi dalam jarak yang jauh. Gelombang membutuhkan sumber yang berosilasi atau bergetar. Jika tidak ada sumber yang berosilasi atau bergetar, tidak akan terjadi gelombang. Sebagai contoh, gelombang permukaan laut yang sering kita amati. Selanjutnya kita mempelajari jenis-jenis gelombang. Yang pertama, jenis gelombang berdasarkan ada tidaknya medium. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan medium? Medium merupakan zat atau materi dalam bentuk padat, cair, dan gas yang dapat mengantarkan energi gelombang. Medium atau media harus memiliki elastisitas dan kelembaman. Semua partikel medium tidak menerima gangguan pada saat yang sama. Setiap partikel mulai bergetar sedikit lebih lambat dari partikel sebelumnya. Berdasarkan ada tidaknya medium ini, gelombang dibagi atas dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat dengan memerlukan medium. Sebagai contoh, gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang laut, gelombang bunyi, atau gelombang pada selinki ya, seperti yang ditunjukkan. Jadi gelombang pada tali, mediumnya tali, gelombang laut adalah mediumnya air laut, dan gelombang pada selinki mediumnya adalah selinki. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan ada tidaknya medium, jenis gelombang yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat tidak memerlukan medium. Sebagai contoh, gelombang elektromagnetik seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, yaitu ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang radio, atau cahaya tampak. Kemudian, jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya dibagi atas dua ya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sebagai contoh, gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali, dan gelombang laut. Seperti yang ditunjukkan, gelombang transversal ketika digetarkan naik turun, maka akan merambat ke kiri atau ke kanan. Yang berikutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Sebagai contoh, gelombang pada selinki, gelombang bunyi, gelombang seismik, dan gelombang ultrasonik ya. Gelombang pada selinki ini bisa juga longitudinal atau transversal. Seperti yang ditunjukkan, gelombang longitudinal akan muncul adanya rapatan dan regangan. Rapatan adalah daerah yang bertekanan tinggi karena partikel-partikelnya saling berdekatan. Sedangkan regangan adalah daerah bertekanan rendah karena partikel-partikelnya tersebar lebih jauh. Berikutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik gelombang ya. Jadi pada gelombang transversal kita kenal ada puncak gelombang, yaitu titik-titik tertinggi pada gelombang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu titik B dan titik F ya, merupakan titik tertinggi. Kemudian ada dasar gelombang, yaitu titik-titik terendah pada gelombang, yaitu titik D. Ada bukit gelombang, yaitu lengkungan ABC dan EFG. Kemudian ada lembah gelombang, yaitu cekungan CDE. Pada gelombang, simpangan terbesar atau simpangan maksimum yaitu disebut dengan amplitudo ya, disimbolkan dengan A besar. Kemudian ada jarak antara
dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua dasar gelombang yang berurutan disebut dengan panjang gelombang. Jadi satu lambda atau satu panjang gelombang ini sama dengan jarak dari B ke F ya, dari B ke F, atau dari A ke E, atau dari C ke G. Panjang gelombang juga didefinisikan sebagai jarak antara pusat dua rapatan atau dua regangan yang berurutan, atau satu rapatan dan satu regangan pada gelombang longitudinal ya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, gambar selinki. Satu lambda atau satu panjang gelombang yaitu jarak dari titik A ke C atau dari B ke D. Dari titik A ke C yaitu jarak antara dua rapatan, dan dari titik B ke D adalah jarak antara pusat dua regangan. Kemudian periode disimbolkan dengan T besar, merupakan selang waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan atau untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi 1T itu sama dengan waktu dari B ke F, dari A ke E, dari C ke G, atau pada gelombang longitudinal satu periode itu adalah waktu dari A ke C dan dari B ke G. Kemudian frekuensi yang disimbolkan dengan F kecil yaitu banyaknya gelombang N dalam 1 detik. Jadi F sama dengan N per T. Jadi F sama dengan N per T. Atau F juga sama dengan 1 per T besar atau 1 per periode. Satuan dari frekuensi adalah 1 per S atau S pangkat min 1, atau disebut juga dengan Hertz ya, disingkat Hz. Kemudian yang berikutnya adalah cepat rambat gelombang, disingkat dengan V kecil, yaitu jarak yang ditempuh satu titik pada gelombang dalam waktu tertentu. Jadi V sama dengan S per T, S merupakan jarak dan T adalah waktu. Atau V cepat rambat gelombang ini juga sama dengan lambda per T besar ya, atau panjang gelombang bagi periode, atau sama dengan lambda kali frekuensi atau panjang gelombang kali frekuensi. Berikutnya kita mempelajari tentang fase gelombang. Fase dapat dikatakan sebagai keadaan getaran suatu benda yang berkaitan dengan simpangan dan arah geraknya. Fase digunakan untuk menunjukkan atau mendeskripsikan lokasi dalam satu panjang gelombang. Fase dapat diukur dalam jarak, waktu, ataupun derajat. Satu panjang gelombang dapat didefinisikan sebagai jarak dua titik yang berurutan yang sefase. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik-titik yang memiliki fase yang sama atau sefase adalah titik B dan G, titik C, H, dan L, titik C, titik H, dan titik L, kemudian titik D, titik I, dan titik M. Itu merupakan titik-titik yang sefase. Kita lihat kenapa titik B dan G adalah titik sefase, karena berjarak 1 lambda. Itu adalah titik yang sefase dan berada di puncak gelombang. Sedangkan titik C, H, dan L adalah titik-titik yang sefase, karena ketika di titik C ini bergetar ke bawah, titik H juga bergetar ke bawah, dan titik L bergetar ke bawah, dan titik-titik ini sejajar satu sama lain. Maka titik ini adalah titik yang sefase, yaitu titik C, H, dan L. Kemudian ada titik D, I, dan M. Titik D, I, dan M adalah titik yang sejajar. Kemudian titik D ini arahnya ke bawah, titik I juga arah getarnya ke bawah, dan titik M arah getarnya juga ke bawah. Maka titik-titik yang sefase itu berada pada jarak 0 ya, 1 lambda,
2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya. Atau jika dinyatakan dalam waktu, titik yang sefase itu berada pada 0, 1T, ya, 1 periode, 2T atau 2 periode, 3T, 4T, 5T, dan seterusnya. Atau jika dinyatakan dalam derajat, titik-titik yang sefase itu membentuk sudut 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat, atau kalau dinyatakan dalam radian, itu 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Kemudian, titik-titik yang memiliki fase yang berbeda atau berbeda fase adalah titik D dan F. Ya. Ketika arah getar D-nya ke bawah, arah getar F, titik F-nya itu arah ke atas. Ya. Atau titik I dan J. I arah getarnya ke bawah, tetapi J arah getarnya ke atas. Kemudian ada titik J dan M. Jadi J arah getarnya ke atas, M arah getarnya ke bawah. Dan titik K dan L. K arah getarnya ke atas, L arah getarnya ke bawah. Maka titik-titik yang berbeda fase berjarak setengah lambda, 3 lambda per 2, atau 5 per 2 lambda, 7 per 2 lambda, 9 per 2 lambda, dan seterusnya. Tapi jika dinyatakan dalam waktu atau periode, titik yang berbeda fase itu berada pada jarak atau waktu setengah periode, 3 per 2 periode, 5 per 2 periode, 7 per 2 periode, dan 9 per 2 periode, dan seterusnya. Atau jika dinyatakan dalam derajat, titik-titik yang berbeda fase itu membentuk sudut 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat, atau dinyatakan dalam radian itu adalah setengah pi, 3 per 2 pi, 5 per 2 pi, 7 per 2 pi, 9 per 2 pi, dan seterusnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang gejala-gejala gelombang. Yang pertama, gelombang dapat mengalami dispersi. Dispersi gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gelombang mekanik yang merambat melalui medium non-dispersi, sepanjang perambatannya bentuk gelombang tidak berubah. Dalam medium non-dispersi, gelombang mempertahankan bentuknya. Contoh medium non-dispersi adalah udara sebagai medium perambatan dari gelombang bunyi. Gelombang-gelombang cahaya yang terdapat dalam vakum adalah non-dispersi secara sempurna. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya putih atas komponen-komponen warna pelangi. Peristiwa dispersi terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil, seperti yang ditunjukkan, sedangkan warna ungu mengalami deviasi terbesar. Gejala gelombang berikutnya adalah gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan ketika mengenai batas suatu medium. Gelombang permukaan air mudah diamati dengan menggunakan tangki riak seperti yang ditunjukkan. Ini adalah bagian-bagian tangki riak. Ada pembangkit gelombang, ada lampu, ada tangki air untuk menampung air, tapi tangkinya yang dangkal. Kemudian ada layar untuk menangkap pola gelombang. Dan ada sumber tegangan. Ada dua jenis pembangkit gelombang, yaitu ada pembangkit keping. Ini digunakan untuk pembangkit gelombang lurus, dan pembangkit bola untuk pembangkit gelombang lingkaran. Pembangkit keping seperti yang ditunjukkan. Jadi ketika pada tangki riak dipasang pembangkit keping, akan muncul gelombang lurus. Jadi ada muka gelombang lurus karena dibangkitkan oleh pembangkit keping ketika bergetar, dan
ada sinar gelombang ya, yaitu garis yang tegak lurus dengan muka gelombang lurus. Kemudian ada pembangkit bola ya, seperti yang ditunjukkan. Ketika pembangkit bola ini dipasang pada tangki riak akan membangkitkan gelombang lingkaran dan muncul sinar gelombang yang tegak lurus dengan muka gelombang lingkaran. Ketika gelombang yang dihasilkan berupa gelombang lurus dan mengenai permukaan bidang pantul yang lurus, maka gelombang pantulnya juga berupa gelombang lurus ya. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini gelombang datang, kemudian ini gelombang pantul. Tetapi jika kemudian gelombang datangnya berupa gelombang lurus, tetapi mengenai permukaan yang lengkung seperti yang ditunjukkan, maka gelombang pantulnya berupa gelombang lingkarannya. Jadi panah berwarna merah ini merupakan gelombang pantul dan panah berwarna biru adalah gelombang datang. Kemudian jika gelombang datangnya berupa gelombang lingkaran dan mengenai permukaan atau bidang pantulnya berupa garis lurus, bidang yang lurus, maka gelombang pantulnya berupa gelombang lingkaran. Jadi ini gelombang datang dan panah berwarna merah ini adalah merupakan gelombang pantul. Dan ketika gelombang datangnya berupa gelombang lurus, tetapi gelombang lurus ini mengenai bidang pantulnya berupa bidang lengkung seperti yang ditunjukkan, maka gelombang yang dipantulkan juga merupakan gelombang lingkaran ya. Ini adalah gelombang pantul. Kemudian gelombang lurusnya yaitu gelombang yang menuju bidang lengkung merupakan gelombang datang ya. Dari pengamatan ini dapat kita simpulkan bahwa sudut datang dari gelombang datang yaitu I sama dengan sudut pantul dari gelombang pantul. Ini merupakan hukum pemantulan gelombang seperti yang ditunjukkan. Jadi gelombang datang yaitu sinar gelombang datang sama dengan sinar gelombang pantul ya. Dengan gelombang datang I ini diukur terhadap normal. Jadi normal ini adalah garis yang dibentuk tegak lurus dengan bidang pantul. Kemudian sudut pantulnya R itu juga merupakan sudut yang dibentuk antara sinar gelombang pantul dengan normal bidang. Jadi I sama dengan R. Gejala gelombang lainnya adalah gelombang dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pada kondisi seperti apa gelombang dapat dibiaskan atau dibelokkan? Kita lihat seperti yang ditunjukkan ketika muka gelombang yang dihasilkan berupa gelombang lurus datang dari daerah yang lebih dalam ya. Daerah yang lebih dalam ke daerah yang lebih dangkal. Dari gambar menunjukkan jarak antara dua garis atau muka gelombang datang ini lebih jauh ya dibandingkan ketika memasuki daerah yang dangkal. Jarak keduanya semakin dekat atau lebih dekat ya dibandingkan dengan ini jarak antara kedua muka gelombang ini merupakan satu panjang gelombang ya. Ini merupakan kondisi pembiasan gelombang jika kita lihat atau kita pandang dari atas. Lebih jelasnya jika
pembiasan ini kita pandang dari samping ya. Jadi dari tempat yang dalam, panjang gelombang datang ya, panjang gelombang datang dengan lambda 1, dan kemudian ketika memasuki daerah yang dangkal atau dibiaskan memasuki daerah yang dangkal, panjang gelombangnya menjadi lambda 2 ya, dengan lambda 1 lebih besar dari lambda 2 dan kecepatan V1 lebih besar dari V2 ya. V1 adalah kecepatan gelombang di daerah yang dalam dan V2 adalah kecepatan gelombang di daerah yang dangkal. Kemudian pembiasan gelombang lainnya ya, seperti pada prisma ya. Pembiasan pada prisma, kemudian pembiasan pada lensa ya, lensa cembung dan lensa cekung. Jadi jelas bahwa ketika gelombang datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal ya, panjang gelombang dan kecepatannya berubah ya. Jadi jika dari tempat yang dalam kecepatan gelombangnya V1 dan panjang gelombangnya lambda 1, dan kemudian memasuki tempat yang dangkal, panjang gelombangnya berubah jadi lambda 2 dan kecepatannya menjadi V2. Jika sudut datang yang dibentuk adalah I, yaitu sudut yang dibentuk antara gelombang datang dengan garis normal. Ingat bahwa garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang bias ya. Dan sudut biasnya R, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar gelombang bias dengan garis normal. Maka pada pembiasan ini berlaku hukum Snellius ya, yaitu sudut datang I sama dengan sudut bias R ya. Jadi I sama dengan R. Kemudian yang kedua, sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal ya. Jadi R lebih kecil I. Sebaliknya jika sinar datang dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi R lebih kecil I. Dan berlaku V1 sin R ya, V1 sin R sama dengan V2 sin I. Gejala gelombang lainnya yang diamati adalah gelombang dapat mengalami difraksi atau dilenturkan. Lenturan gelombang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah. Jika penghalang berupa celah ini lebih lebar, difraksi tidak begitu jelas terlihat seperti yang ditunjukkan. Jadi ini celahnya lebih lebar, ini celahnya lebih sempit ya. Jadi gelombang datang berupa gelombang lurus ketika melalui celah didifraksikan menghasilkan gelombang hasil difraksinya berupa gelombang lingkaran dengan celah sebagai pusat gelombang. Difraksi gelombang akan tampak jelas jika semakin sempit celahnya ya, karena ukuran celah dekat dengan orde panjang gelombang. Celah bertindak sebagai sumber gelombang berupa titik dan muka gelombang lingkaran. Gelombang bunyi dan cahaya dapat mengalami difraksi. Gejala gelombang berikutnya adalah gelombang dapat mengalami interferensi. Interferensi gelombang merupakan gelombang yang diakibatkan oleh perpaduan dua gelombang yang memiliki simpangan tertentu. Perpaduan dua gelombang merupakan jumlah dua simpangan gelombang yang disebut juga sebagai prinsip superposisi gelombang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika dua pulsa gelombang bertemu dan saling bertumpukan, maka akan menghasilkan simpangan gelombang baru, yaitu merupakan jumlah simpangan masing-masing pulsa. Tetapi setelah keduanya berpisah, pulsa-pulsa gelombang tersebut berlanjut dan tidak berubah. Jika dua gelombang adalah koheren, jadi jika dua gelombang yang berpadu tadi adalah koheren. Koheren itu maksudnya memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama dan sefase. Gelombang itu berasal dari
sumber yang sama dan berpadu, maka akan terjadi interferensi konstruktif ya, atau saling memperkuat, dan amplitudonya 2 kali amplitudo masing-masing gelombang ya. Jadi jika 2 gelombang yaitu memiliki simpangan Y1, amplitudonya A, dan gelombang kedua simpangannya Y2, amplitudonya A, dan sefase berpadu ya, dijumlahkan, maka akan menghasilkan gelombang hasil interferensi atau perpaduan dengan simpangan maksimum atau amplitudonya menjadi 2A, atau disebut dengan interferensi konstruktif atau saling memperkuat ya. Kemudian jika 2 gelombang berlawanan fase berpadu seperti yang ditunjukkan, maka interferensi terjadi adalah interferensi destruktif atau saling meniadakan. Jadi gelombang datang Y1 amplitudo A, dan gelombang lainnya Y2 amplitudonya A juga, tetapi kedua gelombang ini berlawanan fase. Maka jika dipadukan atau dijumlahkan atau bertemu, akan menghasilkan gelombang baru, yaitu gelombang hasil interferensi atau saling meniadakan. Jadi hasilnya berupa garis lurus atau interferensi destruktif. Bagaimana dengan interferensi pada gelombang air atau pada permukaan air ya? Interferensi pada permukaan air terjadi jika 2 permukaan air berpadu di suatu tempat. Interferensi gelombang permukaan air dapat diamati dengan jelas pada tangki riak. Jika tangki riak diberi vibrator atau penggetar, penggetar menghasilkan 2 gelombang lingkaran seperti yang ditunjukkan. 2 gelombang itu akan berpadu atau berinterferensi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Interferensi atau perpaduan dari 2 gelombang air ini akan menghasilkan gelombang baru, yaitu konstruktif dan destruktif ya. Alur-alur yang bergelombang dengan amplitudo besar merupakan perpaduan 2 gelombang yang saling menguatkan atau konstruktif ya. Kedua gelombang memiliki fase yang sama dan berpadu. Tapi alur-alur yang tenang merupakan perpaduan 2 gelombang yang saling meniadakan atau interferensi destruktif. Atau kedua gelombang memiliki fase yang berlawanan dan berpadu. Kemudian gejala gelombang lainnya adalah gelombang mengalami polarisasi. Jadi polarisasi gelombang merupakan karakteristik dari semua gelombang transversal. Polarisasi gelombang tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. Suatu gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Arah ini disebut arah polarisasi. Jika sebuah gelombang yang digetarkan vertikal melewati sebuah celah yang vertikal, gelombang melewati celah dengan mudah karena arah polarisasi gelombangnya sejajar dengan arah memanjang celah. Tetapi jika celahnya diputar 90 derajat atau menjadi horizontal dengan arah getar gelombang, gelombang yang terpolarisasi tidak dapat melewati celah. Jadi gelombang yang terpolarisasi tidak dapat melewati celah horizontal ini. Di atasnya adalah celah vertikal. Pada celah vertikal, gelombang datang atau gelombang yang terpolarisasi datang dan dapat melewati celah vertikal. Tetapi pada celah horizontal, gelombang terpolarisasi datang diserap bagian vertikalnya sehingga gelombang tidak dapat diteruskan pada celah horizontal tersebut. Gelombang terpolarisasi tidak dapat melalui celah horizontal ini atau celah mendatar karena celah ini menahan atau menyerap getaran gelombang dalam arah vertikal. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan
memasuki bagian pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Dua gambar di bawah ini menunjukkan grafik antara simpangan phase waktu dan grafik antara simpangan dan jarak dari sebuah gelombang transversal. Tentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Untuk menentukan periode, kita cukup mengamati grafik antara simpangan dan waktu dari gelombang transversal ini. Kita tahu bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Dengan satu panjang gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah ya. Jadi satu puncak dan satu lembah itu merupakan satu panjang gelombang. Berarti dari grafik kita dapatkan ada dua panjang gelombang. Jadi ada 2 kali T ya. 2 kali T sama dengan 80 milisecond. Maka T-nya sama dengan 40 milisecond ya. 40 milisecond atau 40 kali 10 pangkat minus 3 second, atau T sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 second. Kemudian frekuensi dari gelombang itu kita tentukan dengan menggunakan F sama dengan 1 per T. Jadi 1 per 4 kali 10 pangkat minus 2 second sama dengan 25 Hz. Panjang gelombang kita tentukan dengan mengamati grafik antara simpangan dan jarak ya. Dari grafik kita ketahui bahwa gelombang ini membentuk 2 lambda ya, atau 2 gelombang. Atau kita bisa tuliskan 2 lambda sama dengan 8 mm. Berarti lambda atau panjang gelombangnya sebesar 4 mm. 4 mm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka cepat lambat gelombang kita gunakan hubungan lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi dengan periode, itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter dikali frekuensinya 25 Hz. Maka cepat lambat gelombangnya kita dapatkan sebesar 0,1 meter per second ya. Atau sama dengan 10 cm per second. Oke, kita lihat soal yang kedua. Gambar berikut menunjukkan gambar sesaat dari suatu gelombang longitudinal yang berjalan sepanjang suatu selingki dalam arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. A. Jika rapatan pada A memerlukan 2 second untuk mencapai titik B, berapakah frekuensi gelombang? B. Berapa cepat rambat gelombang? Kita tahu bahwa pada gelombang longitudinal jarak antara pusat rapatan ya, pusat dua rapatan yang berdekatan adalah satu panjang gelombang ya. Jadi rapatan yang berdekatan misalnya ini A ke C misalnya itu adalah 1 lambda. Maka dari gambar kita dapatkan ini sebesar 3 lambda ya. Jadi ada 3 lambda sepanjang 60 cm. Jadi untuk pertanyaan A, jika dari A ke B ya, rapatan memerlukan waktu 2 second, maka kita bisa tuliskan 3T, karena T itu adalah periode, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi karena ada 3 panjang gelombang, maka 3T sama dengan 2 second. Jadi T sama dengan 2/3 second. Ini periodenya. Maka frekuensinya kita dapatkan dengan menggunakan F sama dengan 1 per T atau sama dengan 3/2 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 3/2 Hz. Kemudian untuk pertanyaan B,
cepat rambat gelombangnya kita gunakan hubungan V sama dengan S per T ya. S per T itu sama dengan 60 cm dibagi waktunya 2 second atau sama dengan 30 cm per second. Atau cepat rambat ini kita bisa gunakan hubungan lambda per periode atau lambda kali frekuensi. Tapi lambdanya kita bisa tentukan dengan menggunakan 3 lambda karena ada dari A ke B itu adalah 3 gelombang, berarti 3 lambda sama dengan 60 cm, maka lambdanya adalah 20 cm ya. Lambdanya 20 cm. Berarti V-nya kita bisa tentukan juga dengan lambda kali F ya. 20 cm dikali F-nya 3/2 Hz. Maka kita dapatkan sama, yaitu 30 cm per second. Jadi cepat rambat gelombang ini kita dapat menentukannya dengan menggunakan lambda kali frekuensi atau lambda bagi periode atau sama dengan jarak bagi waktu. Oke, kita lihat soal yang berikutnya, yaitu soal ketiga. Sebuah gabus mengapung dalam sebuah tangki riak ketika pembangkit gelombang dikerjakan pada 10 Hz. Gabus bergerak naik turun sementara gelombang merambat melalui air. Jarak antara titik tertinggi dan titik terendah gerakan gabus 5 mm. Jarak antara puncak dan dasar gelombang berdekatan 1,5 meter. Tentukan A. Amplitudo gelombang, B. Waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran lengkap, dan C. Cepat rambat gelombang air tersebut. Soal ini diketahui frekuensi gelombangnya adalah 10 Hz. Kita dapat menunjukkan gelombangnya, itu gelombang transversal. Gelombang transversal dengan jarak antara titik tertinggi dan titik terendahnya. Titik tertinggi dan titik terendahnya adalah 5 mm. Maka untuk pertanyaan A, amplitudo gelombang A sama dengan setengah kali 5 mm, berarti sama dengan 0,5 mm. Kemudian untuk pertanyaan B, waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran lengkap ya. Untuk pertanyaan B ditanyakan periode. Kita tahu bahwa periode itu adalah 1 per frekuensi, berarti 1/10 atau sama dengan 0,1 second. Kemudian yang C ditanya cepat rambat gelombang V. Untuk menentukan V, kita terlebih dahulu menentukan panjang gelombang air ini. Di soal diketahui bahwa jarak antara puncak dan dasar berdekatan 1,5 meter. Misalnya ini puncak titik A, dasarnya titik B. Jarak antara puncak dan dasar berdekatan adalah 1,5 meter. Dari A ke B itu merupakan setengah panjang gelombang. A ke B ini adalah setengah panjang gelombang. Berarti setengah lambda sama dengan 1,5 meter ya. Maka lambdanya sama dengan 3 meter. Sehingga cepat rambat gelombang lambda kali frekuensi sama dengan 3 meter kali frekuensinya 10 Hz. Jadi sama dengan 30 meter per second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Dua balok kayu terapung pada permukaan laut dan berjarak 100 cm satu sama lain. Keduanya turun bersama permukaan air dengan frekuensi 4 getaran per second. Bila salah satu balok
berada di puncak gelombang, maka balok yang lain berada di dasar gelombang, dan antara kedua balok terdapat dua bukit gelombang. Berapakah cepat lambat gelombang pada permukaan air? Pada soal diketahui frekuensi gelombangnya 4 Hz. Dan kita dapat menggambarkan bentuk gelombang transversal dari gelombang laut ini. Dan kedua kayu berjarak 100 cm satu sama lain. Kayu yang pertama berada di puncak gelombang, misalnya di titik A, dan kayu yang kedua berada di titik B di dasar gelombang. Tetapi di antara kedua kayu terdapat dua bukit gelombang, maka titik B-nya seperti yang ditunjukkan, dan jarak antara kedua kayu ini adalah 100 cm. Dari A ke B ini terdapat 5/2 ya, 5/2 lambda atau 2,5 lambda ya. Terdapat 2,5 lambda. Maka kita dapatkan lambdanya atau panjang gelombangnya 5/2 lambda sama dengan 100 cm. Maka lambdanya sama dengan sebesar 40 cm. Jadi panjang gelombang dari permukaan air ini adalah 40 cm. Maka cepat lambat gelombangnya kita tentukan dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F sama dengan 40 cm dikali 4 Hz atau sama dengan 160 cm per second ya, atau sama dengan 1,6 meter per second. Oke, kita lihat soal yang kelima. Sumber gelombang lingkaran identik K1 dan K2 sefase dan memiliki panjang gelombang lambda berinterferensi. Tentukan jarak titik P dan R pada gambar ke sumber K1 dan perbedaan jarak antara titik P dan R ke masing-masing sumber ya. Untuk titik P dari sumber K1 ya, yaitu XP misalnya, itu sama dengan jarak titik P ke sumber K1 itu sama dengan 2 kali setengah lambda. Dari gambar jelas bahwa dari K1 adalah ada 2 gelombang lingkaran ya. Jadi sama dengan setengah lambda, yaitu sama dengan 2 kali setengah lambda berarti lambda. Dari sumber K2 posisi titik P nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali setengah lambda atau sama dengan 5/2 lambda. Maka perbedaan titik P oleh karena kedua sumber gelombang ini adalah delta XP misalnya sama dengan 5/2 lambda kurang lambda atau sama dengan 3/2 lambda. Kemudian untuk titik R oleh sumber K1 XR nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 kali setengah lambda atau sama dengan 5/2 lambda. Tetapi dari sumber K2 nya XR sama dengan 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 kali setengah lambda sama dengan 3/2 lambda. Maka delta XR nya adalah sama dengan 5/2 lambda kurang 3/2 lambda atau sama dengan lambda. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Sebuah batang yang bergetar dengan frekuensi 20 Hz menghasilkan riak bidang dalam tangki riak. Gelombang bergerak dengan kecepatan 24 cm per second hingga mencapai daerah dangkal
di mana kecepatannya menjadi 18 cm per second. Batas PQ wilayah dangkal berada pada sudut 45 derajat terhadap gelombang bidang datang. Hitung A. Panjang gelombang riak sebelum dan sesudah melewati batas PQ. B. Sudut bias gelombang. C. Perubahan arah pada perambatan riak. D. Buatlah diagram untuk menunjukkan pola gelombang di tangki riak. Pada soal ini diketahui frekuensi gelombangnya 20 Hz. Ketika berada pada daerah yang dalam ya, daerah yang dalam, V1-nya itu sama dengan 24 cm per second. Maka lambda 1-nya sama dengan V1 bagi frekuensi, sama dengan 24 cm per second bagi frekuensinya 20. Itu sama dengan sebesar 1,2 cm. Jadi lambda 1 adalah panjang gelombang pada daerah yang dalam. Kemudian pada daerah yang dangkal ya. Yang dangkal ini untuk option A ya. Pada daerah yang dangkal V2-nya sama dengan 18 cm per second. Maka lambda 2-nya sama dengan V2 per frekuensi atau sama dengan 18 cm per second bagi 20 Hz sama dengan sekitar 0,9 cm ya. Kemudian kita menentukan sudut bias gelombang dengan menggunakan hukum Snellius ya. Jadi V1 sin R, R adalah sudut bias, sama dengan V2 sin I. I merupakan sudut datang dengan I-nya sama dengan 45 derajat. V1-nya 24 kali sin R sama dengan V2-nya 18 kali sin 45 derajat. Maka kita dapat sin R-nya sama dengan 18 per 24 sin 45 derajat atau sama dengan 0,53 ya. Berarti R-nya sama dengan 32,03 derajat. Jadi sudut biasnya 32,03 derajat. Maka untuk C, perubahan arah pada perambatan riak ya. Jadi perubahan arahnya sama dengan 45 derajat dikurang 32,03 atau sekitar 12,97 derajat. Diagram untuk menunjukkan pola gelombang di tangki riak itu seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Gelombang datang dengan panjang gelombang lambda 1-nya sebesar 1,2 cm, kemudian dibiaskan panjang gelombangnya berubah menjadi 0,9 cm, ini lambda 2, dan sudut biasnya sebesar 32,03 derajat.